Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari bagaimana cara memodelkan bangunan secara tiga dimensi. Kalau sebelumnya kita pakai sistem tunggal atau sistem rangka pemikul momen khusus, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memodelkan bangunan dengan sistem ganda. Yang dimaksud dengan sistem ganda di sini adalah selain ada frame atau ada balok dan kolom, di sini juga ada dinding geser. Yang kebetulan dinding geser ini lokasinya ada di tengah, biasanya kita sebut sebagai core wall. Kita bisa ketahui bahwa di sini total bangunannya adalah 6 lantai dengan tinggi typical floor-nya 3,8, sedangkan yang ground floor itu tingginya 4,5. Sini ada beban mati dan juga beban hidup sesuai dengan fungsi bangunan, ukuran balok dan kolom. Kemudian di sini ada tebal plat dan juga tebal dari shear wall. Untuk beban gempanya, lokasi bangunan ada di Bengkulu dengan tipe tanah SD, sedangkan untuk beban angin mempunyai wind speed 35 meter per second, sedangkan untuk typical exposure-nya adalah exposure C. Kita langsung saja ke etaps, jadi kita pilih yang ini sama dengan seperti sebelumnya, kemudian kita pilih yang use built-in setting, kita klik OK. Di sini kita biarkan seperti default untuk yang eh, grid line arah X maupun arah Y. Kemudian untuk yang jumlah story-nya, ini jumlah lantainya itu ada, kalau kita lihat di soal itu ada 6. 6. Kemudian untuk ground floor itu 4,5 sedangkan typical floor 3,8. Kita klik OK. Setelah itu kita sesuaikan grid line untuk arah X maupun arah Y. Caranya adalah kita klik kanan, kemudian kita modify. Kita pilih yang grid data as spacing. Kita lihat lagi di soal untuk arah X itu 8, 6, 8. Sini jadi kita ganti 8, 6, 8. Sedangkan arah Y itu adalah 7, 5, 7. 7, 5, 7. Kalau sudah kita bisa klik OK. Nah, kita sudah mempunyai grid yang sesuai dengan layout kita. Kemudian sama dengan sebelumnya, kita pilih material properties karena di sini di soal tidak diketahui tipikal materialnya, saya biarkan secara default. Jadi secara default tuh kita bisa lihat ini adalah untuk mutu untuk baja untuk konkrit, sedangkan ini untuk beton tulangannya. Kita langsung saja ke define section properties frame section untuk mendefinisikan balok dan kolom. Pertama, kita buat yang kolom. Kita bisa lihat di sini materialnya secara default adalah yang ada di ETABS yaitu 4000 psi. Di sini ukuran kolomnya, kalau kita lihat di soal, itu ada 50 kali 50 cm, kalau berarti 500. 500. Kemudian untuk ini pastikan bahwa ini adalah yang kolom. Kemudian kita pilih klik OK. Setelah itu kita buat yang sama untuk balok atau beam. Itu kalau kita lihat di soal itu ukurannya adalah 30 kali 70. Yaitu ini 700 dan ini 300. Untuk reinforcement kita ganti menjadi yang beam atau balok. Nah, jadi kita sudah punya section properties untuk balok dan kolom. Sekarang kita buat untuk yang plat lantai. Slab section, kita buat add new property. Ini misalnya S berapa ini? Tebalnya adalah 150 cm. Ini adalah 150. Ini jadi ini namanya saya buat 1S150 ya atau slab 150. Kemudian setelah itu kita definisikan untuk yang shear wall-nya atau wall section. Kita buat yang baru wall. Tebalnya berapa ini? Tebalnya 200, jadi saya buat W 200. Ini tebalnya 200. Setelah itu kita klik OK.
Setelah kita memodelkan, eh, setelah kita mendefinisikan untuk frame, balok kolom, kemudian untuk slab atau plat lantai dan juga wall atau shear wallnya, kita bisa langsung memodelkan bangunannya. Kita bisa mulai dari lantai satu. Kita pakai cara yang lebih cepat dari sebelumnya. Jadi pertama kita memodelkan kolom, kita pilih yang ini, quick draw, column. Jadi pastikan bahwa kita pilih yang propertinya adalah yang kolom. Jadi kita bisa tarik dari sini ke sini. Nah, kita pastikan lagi kalau kita lihat di sini di kolom di bagian ini tuh tidak ada, jadi kita harus hapus, tinggal kita pilih, kemudian kita delete. Setelah itu kita mulai dengan yang balok. Ini kita pilih yang ini quick draw beam and column. Kemudian pastikan bahwa propertinya ini adalah yang eh, balok. Kita juga bisa tarik dari sini ke sini. Ini juga sama, di bagian ini tidak ada karena ini nanti akan ada shear wall. Jadi kita hapus. Selanjutnya kita bisa modelkan shear wall-nya. Jadi shear wall-nya adalah ini. Di sini kita bisa mulai pastikan bahwa propertinya adalah yang W200. Dan ini kita klik ini. Nah, kalau kita lihat di sini, di ini dia yang bagian sini ini hanya ada 2 meter, kemudian ada balok, dan ini ada wallnya lagi 2 meter. Jadi kita bisa kita bisa pecah menjadi 3 bagian. Caranya adalah kita pilih dulu, kemudian kita pilih edit shell, divide shell. Ini saya atau saya bagi menjadi 3 secara vertikal. Nah, kita bisa lihat dari tampak 3 dimensinya seperti ini. Jadi kita pilih yang ini, yang bagian tengah itu kita delete. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan balok. Ingat kita baloknya adalah yang beam. Nah, setelah ini kita bisa langsung modelkan untuk yang plat lantainya. Jadi kita pilih yang ini. Pastikan bahwa kita pilih yang S150. Nah, ingat bahwa di sini, kalau kita lihat di soal di sini itu ada opening ya. Tanda silang ini maksudnya adalah opening. Jadi biasanya opening ini digunakan untuk eskalator. Jadi kita harus menambahkan opening di bagian ini. Caranya adalah kita pilih yang seperti kita mendeskripsikan plat lantai, tapi kita pilih yang propertinya, kita pilih yang opening. Jadi ini kita buat yang opening. Nah, jadi kita sudah selesai untuk yang bangunan lantai satu. Jadi kita tinggal pilih semuanya, kita copy ke lantai 2 sampai lantai 6. Dan yang terakhir mungkin kita bisa tambahkan eh, tumpuannya ya. Kita asumsikan bahwa tumpuannya adalah tumpuan jepit. Nah, kita sudah membuat model bangunannya. Sekarang kita mendefinisikan untuk bebannya. Jadi sama, untuk bebannya kita pilih yang load pattern. Kita tambahkan pertama adalah beban earthquake ya, earthquake arah X terlebih dahulu. Ini sama dengan yang sebelumnya ya. Kita sesuai dengan SNI.
Kemudian kita lihat lagi di soal itu lokasinya ada di Bengkulu SD. Jadi kita lihat di sini kota. Nah, pastikan bahwa ini kelasnya adalah yang SD. Nah, sini kita dapatkan parameter gembanya. Kita kembali lagi ke etaps. Kita pilih yang modify lateral load. Pertama adalah arah X. Ini kita pilih yang ini. Kemudian SS ini 1,5. Ini 0,6. 20. Kemudian dipastikan ini yang D. Nah, kemudian untuk faktor ini kita sesuaikan dengan yang di tabel 12 SNI. Ya, kalau kita lihat di sini, ini ada sistem ganda dengan rangka pemikul momen khusus. Nah, ini ya kita pakai dinding gesernya ada dinding geser beton yang tipe khusus. Jadi di sini kita punya nilai R-nya adalah 7, omeganya 2,5 dan CD-nya 5,5. Jadi di sini kita 7, 2,5 ini 5,5. Untuk occupancy importance sesuai dengan fungsi bangunan kita buat 1. Kita buat yang sama untuk arah Y. Jadi ini ganti menjadi arah Y. 7, 2,5, 5,5, 1. Nah, kemudian untuk beban gempa, kita pilih nih ya, misalnya kita pilih yang Win, kita pilih ini Win, kemudian kita sesuaikan sama dengan yang SNI, kita pilih Add New Property. Nah, sekarang kita pilih yang parameter beban angin. Nah, perlu diingat bahwa beban angin kita pilih yang ini, Exposure from Extent of Diaphragma. Kemudian untuk wind speed, kita sesuaikan dengan di soal, wind speed-nya adalah 35 meter per second. Ingat bahwa di etaps itu satuannya adalah mph, mile per hours. Sedangkan yang di soal tadi satuannya meter per second. Jadi kita perlu konversi terlebih dahulu. Misalnya kita di sini punya 35 meter per second, itu nilai dalam mph-nya adalah 78. Jadi di sini kita ganti menjadi 78. Kemudian exposure type-nya itu adalah kalau di soal itu exposure type-nya C. Ya. Dan ini kita biarkan, kita sesuaikan dengan yang ada di parameter yang ada di SNI. Jadi kita sudah mendefinisikan untuk beban eh, gravitasi, dead load, live load, beban gempa, arah X dan arah Z, dan beban angin. Kemudian kita masukkan bebannya. Pertama adalah beban mati. Beban mati itu kalau kita lihat di soal, itu ada 3 kilonewton per meter per second. Jadi kita pilih yang ini, 3 kilonewton per meter persegi. Kemudian untuk beban hidup itu sesuai dengan bangunannya yaitu office building 2,4 meter per eh, persegi. 2,4 kilonewton per meter persegi. Pastikan bahwa kita pilih semuanya ya. Dari lantai 1 sampai lantai 6. Jadi pastikan bahwa di bagian pojok ini ada tulisan 6 shelves. Jadi kita maksudnya adalah kita sudah memilih 6 plat lantai. Kemudian kita pilih assign, shell load, uniform. Di sini live-nya kita buat 2,4.
Nah, yang perlu diingat bahwa kalau kita lihat di sini, kita kembali lagi ke beban angin ya. Beban angin. Itu beban anginnya itu di exposure-nya adalah ke diafragma. Jadi kita harus membuat diafragma terlebih dahulu. Cara membuat diafragma adalah kita pilih lantainya dari lantai 1 sampai lantai 6. Kemudian kita pilih assign. Kemudian ini shell. Kita pilih yang diafragma. Kemudian D1. Nah ini diafragma ini nanti yang akan kena beban angin. Setelah itu kita bisa langsung running ya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu eh, plat lantai sudah otomatis terkena mesh ya. Sedangkan untuk dinding gesernya, dia belum ada mesh. Jadi kita harus membuat dinding geser ini eh, terbagi-bagi atau sama dengan yang lantainya. Jadi caranya adalah kita harus mendefinisikan mesh untuk eh, dinding geser ya. Cara melihatnya adalah seperti ini. Misalnya kita klik bagian yang displacement, kita pilih select object type, misalnya kita pilih yang wall, kita pilih yang selected. Nah, di sini kan belum ada mesh-nya, jadi belum terbagi-bagi, masih dalam satu kesatuan. Caranya adalah kita pilih terlebih dahulu ini, semua wall-nya kita pilih ya, kemudian kita unlock, kita pilih assign, kita pilih yang shell, kemudian wall auto mesh option. Jadi secara default, untuk plat lantai itu sudah ada mesh-nya, tapi untuk dinding geser atau wall itu belum ada. Jadi kita harus membuat mesh secara manual atau klik auto rectangular mesh. Nah, ini kita bisa langsung melakukan run analisis. Kita bisa lihat nanti efek mesh-nya seperti apa. Nah, ini sudah ada mesh-nya ya. Jadi kalau kita mau munculkan semuanya, kita klik show all object. Nah, ini adalah displacement saat terjadi beban mati. Kemudian ini beban hidup. Ini saat terjadi gempa arah X, arah Y. Kemudian untuk ini adalah untuk terjadi beban angin ya. Beban angin ada 12 kombinasi ya. Secara otomatis dilakukan oleh etap sesuai dengan arah-arahnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita mendefinisikan untuk load combination ya, yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk desain. Ini sama dengan sebelumnya. Pertama adalah kombinasi yang pertama, yaitu 1,4 dead load. Kemudian kombinasi yang kedua, 1,2 dead load plus 1,6 live load. Kemudian untuk beban gempa, 3 itu 1,2 dead load plus 1,0 live load ditambah 1,0 earthquake arah X pertama. Ini sama dengan yang sebelumnya. Jadi untuk dead load kita tambahkan dengan koefisien ya, sama dengan contoh sebelumnya, yaitu kita tambahkan 0,2 SDS. Karena SDS-nya 1, jadi kita tambahkan 0,2. 1,2 ditambah 0,2.
Ini satu. Kemudian untuk earthquake-nya arah X dan arah Y. Arah X-nya 100%, arah Y-nya 30%. Kemudian kita buat kombinasi yang sama untuk arah Y. Ini kita ganti menjadi arah Y. Dengan ini ganti menjadi arah X. Kombinasi selanjutnya adalah yang melibatkan earthquake dan dead load saja. Jadi tanpa live load ya. Kita bisa lihat untuk faktor yang dead load itu adalah 0,9. Sedangkan ini arah X terlebih dahulu. Kita hapus untuk yang arah live load. Kita ganti menjadi 0,9. Kita tambahkan faktor yang akibat seismik vertikal yaitu 3 dikurangi 0,2. Ini kita buat arah X terlebih dahulu yang 100%, sedangkan arah Y-nya 30%. Dan kita buat lagi untuk kombinasi yang keenam, ini untuk arah Y. Jadi di sini kita ganti arah Y-nya 100%, arah X-nya 30%. Kemudian kita buat kombinasi eh, yang melibatkan wind load. Kalau kita lihat di sini ada dua kombinasi yaitu 1,2 dead load, 1,0 wind load ditambah live load. Jadi ini hampir sama dengan beban gempa ya. Jadi kita tambahkan di sini kombinasi yang ketujuh. Mungkin kita copy aja dari gempa. Kombinasi yang ketujuh 1,2 dead load ditambah 1,0 live load ditambah satu wind load. Jadi ini kita hapus semuanya. Kita gantikan ini 1,2 ya. Tidak kita gantikan win. Kemudian cara yang sama kita tambahkan untuk yang ke-8 yaitu hanya ada 0,9 dead load ditambah win load. Hapus. Nah, jadi sudah kita dapatkan apabila kita mau lihat diagram gayanya, misal kombinasi satu misalnya ini. Nah, kalau kita mau mendesain balok, biasanya kita pakai kombinasi envelope ya. Kita bisa tambahkan misalnya envelope. Envelope dari kombinasi satu sampai kombinasi 8. Jadi pastikan ya, ini combination type-nya kita pilih yang envelope. Misalnya kita mau melihat kombinasi yang envelope, kita bisa klik kanan. Kita bisa lihat ini adalah nilai maksimum dan minimum untuk kombinasi envelope-nya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih.